Iya. Tuh disuruh doa aja dah. Udah jam 11 kurang 1 menit. Masih yakin ini mau terus? Pak, bapak-bapaknya udah loyo pak. Muka-muka penderitaan ini. Pak, lanjut. Lanjut. Bu, sehat? Alhamdulillah. Wah, saya tumben ini di sini doang nih jam 11 sampai seger pada-pada. Luar biasa. Alhamdulillah. Apa karena samping sawah kali ya? Ayo lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah jawab salami mah lemes men. Kayaknya lapar ini. Ya, panitia ada kebulinya gak panitia? Apa kebuli Betawi nih? Kebuli Betawi nasi uduk, kebulinya orang Sunda nasi liwet. Kira-kira yang keluar apa nih? Oh, nasi uduk ya, pinggiran Betawi macam ini. Bu, Pak, kita baca salawat ya Rabbi bil Mustafa. Saya sedikit aja, insya Allah nggak lebih dari 15 menit. Panitia kalau lebih 15 menit ingetin ya. Ya, saya isi pertama salawat. Kedua, saya sampaikan satu hadis aja, jangan banyak-banyak. Yang ketiga, saya tutup dengan doa. Setuju? Setuju? Karena kenapa saya nggak boleh lama-lama? Udah malam. Takut nggak ada yang mau datang lagi ntar maulid di sini. Wah, udah maulid di Masjid Al Muallimin sampai jam 1 malam. Betul-betul. Ini kan perumahan bu, betul. Cuman suasananya kayak orang kampung model ini. Alhamdulillah. Ayo kita baca salawat ya Rabbi bil. Atur masih lengkap. Masih gigar saja. Kita baca salawat apa ya Rabbi bil. Balik maka waghfir lana ya wasi'at. Bu yakin tadi Habib Ahmad Zahir betul. Al-Kaf sudah menyampaikan kalau orang duduk di majelis-majelis seperti ini pasang niat yang baik, betul? Pasang niat hajat apapun baik duniawi ukhrawi, yakin insya Allah dikubul sama Allah, amin. Saya ajarin doanya nih, yang pertama bu, panjang umur dalam taat dalam ibadah, amin. Apa? Panjang umur dalam taat dalam ibadah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia yang diberikan panjang umur dalam taat dalam ibadah. Amin. Betul-betul. Jadi minta panjang umur dalam taat dalam ibadah sisihah wala. Yang kedua, minta anak-anak kita nih yang Masya Allah nih sampai sekarang masih melek. Kalau di tempat saya mau udah pada merem ini. Iya. Minta bu anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh-solehah, ibu bapak bakal bahagia. Betul-betul. Anak kaya belum tentu nyenengin orang tuanya. Betul. Anak punya jabatan tinggi di pemerintahan kayak dimanapun jabatannya, belum tentu nyenengin orang tua. Betul-betul. Saya mau tanya nih bu, kira-kira nanti ibu punya anak kaya, punya rumah gede, kira-kira betah gak di rumah anak? Gak ada yang betah. Kalau ada yang betah kadang-kadang dipaksa sama anaknya. Kenapa? Karena suami kerja, istri kerja, gak ada yang jagain. Mau gak mau udah orang tua datang. Betul-betul. Betul-betul. Oh. Cuman kalau anak yang soleh-solehah pasti nyenengin orang tuanya di dunia sampai di akhirat. Itu pasti itu. Betul-betul. Bu, ibu tahu anak itu bisa soleh-soleha, kuncinya satu. Apa itu? Tanamkan rasa cinta sama Nabi Muhammad. Nah, nanti saya sampaikan nih hadis tentang anak yang soleha. Boleh dicatat nanti Pak. Jadi niat yang kedua minta anak soleh. Yang ketiga minta sama Allah rezeki yang berkah yang banyak. Amin. Cara rezeki mah pelan banget, takut banget jadi orang kaya. Jangan nanggung, kaya sekalian jadi berkah, betul ya? Minta sama Allah, Allah maha kaya.
Kita punya Tuhan, punya Allah yang maha kaya, jangan takut. Saya yakin orang yang kaya tuh sebab dia nggak pernah ninggalin sholat duha. Betul betul. Ya, Pak, sesibuk apapun jangan ninggalin sholat duha. Duha tuh ada doanya, kita diajarkan, betul gak? Apa doanya? Allahumma in kana fil rizqi fis sama fa anzilhu, fa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu, wa in kana qalilan fa qasirhu, fa in kana qasiran fa barrikhu. Itu Pak doanya mustajab. Mustajab bener. Salat duha minimal 2 rakaat Bu. Standarnya 4. Kalau mau full 8 dah, udah paling top udah. Cuman kalau mau istiqomah udah cukup 2 atau 4 rakaat, yang penting istiqomah. Doanya jangan ditinggal tuh. Tadi, ya Allah kalau rezeki saya di langit turunin. Kalau rezeki saya di bumi angkat naikin ya Allah. Kalau rezeki saya jauh deketin. Kalau rezeki saya sedikit banyakin ya Allah. Kalau rezeki saya udah banyak berikan keberkahan dalam rezeki. Terus ditutup, diajarkan sama Nabi apa? Allahumma ja'alna min ibadika shalihin. Jadi nggak lepas dari minta sama Allah agar kita termasuk golongan orang saleh. Paham sampai di sini? Ayo kita baca selawat. Niatin tuh. Pertama panjang umur dalam doa, dalam ibadah, sehat Yang kedua anak-anak soleh dan ketiga rezekinya berkah banyak, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo semangat Pak, minta sama Allah malam yang sangat mulia ini. Ya Allah, saya punya niat, saya punya hajat, kabulkan ya Allah berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwa ka indahu Allah
karami ya Rabbi ya Allah, jadikan perumahan kami yang ada di wilayah Setu ini ya Rabb, ini perumahan yang baldatun wa rabbun ghafur ya Allah, ya wasi'al karami ya ibadah maula ya salli wa sallim ya Allah daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Bareng lagi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Ini lagi kita tutup ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa ya Allah balik berikan panjang umur sehat afiat dalam taat ya Allah, tanam selalu cinta kepada Nabi Muhammad ya Rabb si'al karami ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut apa tutup? Lanjut apa tutup Pak? Dalam hati mah tutup aja bi lapar. Saya takut nasi uduk jadi rengginang. Panitia masih aman nasi uduknya? Belum jadi rengginang kan? Ya, ini jam 2:03 lewat 11 ya. Saya sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jam setengah 12 kurang 5 kita tutup. Setuju? Setuju? Karena besok subuh saya ada pengajian juga, nggak mau sampai malam. Betul. Hadirin hadirat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyikhina wa alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan di Masjid Al-Muallimin, perumahan Ciledug Setu ya, VSP ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para habaib kita, zuriyahnya Nabi SAW, Al-Habib Ahmad Zahir bin Anis Al-Kaf, jadi sudah memberikan ceramahnya kepada kita, nasihatnya kepada kita, dan juga Habib Ali bin Sahil bin Bahsit, kita doakan juga Habib kita mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur dalam taat, dalam ibadah kepada Allah. Dan para asatidz, para guru, tuan guru, masyarakat orang tua yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi nilai hormat dan taklim al-faqir kepada beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita yang hadir semua dalam keadaan sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Tak lupa ketua DKM daripada Masjid Muallimin, Pak siapa? Pak Dul. Nah, Pak Dul Wahid, mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur dan bisa memakmurkan masjid ini insya. Dan ini kalau saya lihat lagi tahap pembangunan, betul. Mudah-mudahan habis Maulid banyak yang nyumbang ini masjid, amin. Biar sempurna, biar bisa diisi terus dengan kebaikan dan manfaat, jadi makmur Masjid Al-Muallimin, amin ya rabbal. Dan segera para panitia yang sudah lelah letihnya tidak lain untuk Nabi Muhammad, insya Allah saat ini kita nyenengin hati Nabi Muhammad, nanti di akhirat insya Allah kita dapat gembira dari Nabi Muhammad, amin. Bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad, amin ya rabbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis, Bu, kalau mau anak kita soleh-soleha, kuncinya tadi saya sampaikan ada satu, cuman anaknya dua, jadi tiga. Ini Nabi yang memberikan isyarat. Nabi katakan, "Allimu auladakum salasi khisalin."
ajarkan kepada anak kalian, ajarkan, didik, tanamkan 3 perkara dalam diri anak-anak kalian. Pak, kalau 3 perkara ini tertanam dalam diri anak-anak bapak, sampaikan ke istri pak, karena bapak cuma nyari duit, ngedidik mah jarang. Betul bu? Ibu yang peran utama, kata ulama, madrasatul ula lil aulad. Ibu sekolah pertama bagi anaknya. Betul pak? Anak kita baik, anak kita soleh soleha, istri kita yang sebab jadi anak kita soleh soleha. Betul. Ibu yang menjadi tolak ukur anak itu soleh soleha. Ibu yang menjadi tolak ukur kalau itu anak bisa menjadi manfaat. Betul. Contoh kecil aja, contoh nih. Kalau ibunya jilbab, punya anak perempuan, kira-kira jilbab apa kagak? Jilbab. Istri bapak nggak jilbaban, kira-kira anak bapak nih karena istri nggak jilbaban, jilbab apa kagak? Kagak. Bu, pernah nggak ibu lihat emak-emak pakai you can see, ketek kelihatan, paha kelihatan, ya? Masuk ke butik muslimah, ada nggak kira-kira? Lah kagak bakalan. Betul nggak? Nyarinya ke mall, tau mall? Tuh begitu. Yang dibeliin sama pakaian yang emaknya dipakai dibeliin sama buat anaknya, betul ya? Nggak mungkin emaknya berjilbab baju muslimah beliin anaknya you can see. Nyambung gak? Nah bakalan. Tuh contoh kecil aja pak, karena bapak berangkat gelap pulang gelap, apalagi rumahnya di sini di ujung. betul. Bu, ada yang model begitu bapaknya, berangkat gelap pulang gelap. Kalau tadi tidur tuh anakku cepet banget gedenya, tolong. Kata Nabi 3, tanemin bu rasa ini. Kalau udah tertanam rasa 3 perkara, maka diyakini. Ini Nabi yang ngajarin. Karena tahu bu, cuman di dunia ini cuman 2 aliran agama tuh, cuman 2. Kan agama di Indonesia banyak, ada 6 sampai 7 tuh. Islam, Kristen aja bercabang. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Kristen aja diprotes, ya kan? Ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada lagi Konghucu. Mau tahu dari mana tuh modelnya? Ada lagi agama kepercayaan. Nah ini juga aneh lagi. Betul. Cuman kita harus meyakini bahwa agama, kata Allah, inna dina indallahil Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita terakhir, Nabi kita Muhammad, cuman Islam yang ada di sisi Allah. Betul. Jadi cuman 2, kalau nggak Islam kafir. Betul. Islam ikut Nabi Muhammad, kafir ikut iblis. Betul. Cuman 2, makanya kita alhamdulillah. Cuman kan Islam ada juga orang yang Islam KTP-nya doang Islam, sholat mah kagak. Betul. Makanya saya paling males kalau maulid sampai jam 1 malam. Kadang-kadang maulid rame, subuh habis, nggak ada yang sholat, siangan semua. Betul. Ya, saya satu hadis sampaikan, kata Nabi, alimu auladakum salasah khisalin. Ajarkan kepada anak kita 3 perkara. Yang pertama apa kata Nabi? Catat, hubbu nabiyikum. Pak, ternyata Nabi mengajarkan kepada kita, pertama tanamkan rasa cinta dulu sama Nabi. Kok nggak ke Allah langsung? Kita nggak bakalan sampai kepada Allah kalau nggak lewat Nabi Muhammad. Makanya kuncinya satu tadi saya bilang, semuanya disumbernya Nabi Muhammad. Betul. Nih Pak, di perumahan kan kadang-kadang antik masjidnya, anti sama maulid, betul nggak? Betul. Ada kayak yang model begitu? Wah, maulid mah bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Saya mau tanya, kira-kira ilmunya ada, imannya ada, akal yang kurang itu? Anak kita bu, Pak, kalau nggak ada begini, tahu nggak kira-kiranya bulan Rabiul Awal, bulan maulid? Nah, kadang-kadang tahu. Karena panitia masjid ngadain maulid, anak kita nanya, anak tuh kalau dalam ilmu psikolog, kalau umur begini, sehari tuh minimal 1000 pertanyaan dia tanya. Betul nggak? Setiap hari ada yang aneh, pasti anak kita nanya, ini kenapa nih mak ya begini ya? Ini apaan sih? Oh, kalau dihitung 1000 dari pagi sampai ketemu malam itu dalam ilmu psikolog. Betul gak bu? Jangan nanya bapak mah gak ada yang tahu. Emak cuman yang tahu.
Nah salah satunya kalau begini nanyanya mama, ada apa sih itu di masjid rame banget? Maulid. Apa sih maulid? Lahirnya Nabi ini bulan Rabiul Awal. Ini bapak-bapak pada ngadain mau? Oh betul. Kalau nggak ada begini, mana yang tahu? Adem ini kampung. betul. Tuh, hati-hati. Makanya bikin maulid begini apa sih tujuannya? Menambah rasa cinta sama Nabi Muhammad. Karena kita nggak bakalan bisa ngikut Nabi Muhammad kalau nggak ada rasa cinta sama Nabi. Betul. Anak kita nih bisa ngikut Ronaldo karena seneng. Betul nggak? Ikut gaya rambutnya Ronaldo, gaya jalannya Ronaldo, kenapa? Ngefan. Seneng, betul nggak? Maksudnya seneng banget sama Ronaldo. Cinta banget, sampai diikutin semuanya. Tuh. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kita mau ikut Allah, kalau ingin mendapatkan kecintaan Allah, nggak ada jalan kecuali lewat ikut Nabi Muhammad. Tadi nggak bakalan bisa kita ikut Nabi Muhammad kalau nggak tertanam rasa cinta mahabbah yang paling utama. Itu yang pertama. Jadi tanamkan rasa cinta sama Nabi Muhammad, betul? Gimana caranya, Bib? Hidupin sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita. Makan duduk. Kalau makan pakai tangan kanan, minum jongkok duduk, masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu dulu tanemin rasa hal-hal yang kecil dalam sunnah. Maka pasti tertanam rasa cinta sama Nabi Muhammad. Nih sunnahnya Nabi begini, nih ajaran Nabi begini. Betul. Cuman kan kita sekarang nggak bisa berjumpa dengan Nabi. Makanya Nabi yang kedua nyampein nih. Bu, Pak, yang pertama rasa cinta sama Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita untuk cinta dulu sama Nabi Muhammad. Kalau udah cinta sama Nabi Muhammad, pasti dia bisa ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang kedua, 21 menit. Yang kedua, wa hubbu ahli baiti. Cintai keluarga Nabi. Keluarga Nabi siapa ini, Bib? Keluarga Nabi ada dua riwayat. Ada yang mengatakan mereka yang mempunyai jalur nasab kepada Nabi Muhammad. Walaupun di Indonesia sempat ramai gempar, ada satu kiai bikin tesis, oh Habib yang ada di Indonesia ini putus semuanya. Betul. Cuman mah kita tertanam dari kecil, dari dulu orang tua kita ngajarin cinta sama ulama, betul. Apalagi habaib, betul. Kental, kalau udah begitu nggak bisa dihilangin. Mau model gimana doktrinnya, hilang sendiri yang model begitu. Betul. Mau model gitu fitnah di akhir zaman yang bakalan selalu ada tahun ketemu tahun, masa ketemu masa. Cuman jangan sampai kita ngikut hal-hal yang begitu. Akhirnya kita jauh dari ulama. Na'udzubillah min. Mbah Maimun, tahu Mbah Maimun? Mbah Maimun tahu ya? Semua orang kenal. Meninggal di Mekah. Dikubur di Baqi. Kemarin 4 tahun dibongkar jasadnya utuh, gak ada yang kurang sedikit pun. Betul. Saya mau tanya, Mbah Maimun cinta gak sama habaib? Luar biasa cintanya sama habaib, sama zuriyah. Dan itu menjadi ajaran Nabi, Bu. Wa hubbu ahli baiti, cintai keluarga Nabi. Baik daripada Sayyidatul Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus keturunannya. Itu kalau jalur nasab. Ada juga jalur sanad keilmuan. Jadi walaupun kita bukan Habib, walaupun saya bukan habaib, minimal anak saya ada yang belajar sama habaib. Betul. Kalau nggak minimal anak kita belajar sama kiai, yang kiainya itu belajar terus ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, kullu nasabin wa hasabin munqati illa nasabi wa hasabi. Tuh. Semua nasab terputus kecuali nasabku dan sanad keilmuan. Makanya cari ilmu yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad. Walaupun kita mungkin bukan golongan dari habaib, cuman ketika kita dapat ilmu, kita dapat warisan Nabi. Betul. Makanya diajarkan anak kita oleh Rasulullah apa? Tanamkan rasa cinta sama keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Al ulama warasatul. Saya mau tanya, ulama apakah hanya dari golongan habaib? Enggak, ada juga dari golongan yang di luar habaib. Mahmun, kiai. Betul. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Mereka ulama yang menjadi pewaris. Nah, saya mau nanya, kira-kira orang yang dapat warisan masuk dalam keluarga apa bukan? Ibu meninggal, punya anak. Kira-kira tetangga ibu dapat gak warisannya? Nah, kagak nyambung. Betul.
Cuman Nabi nggak mewariskan dinar, nggak mewariskan harta, nggak mewariskan dirham. Akan tetapi apa kata Nabi? Al ulama al anbiya warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Dan li'anna Nabi la yurisul dinaran wala dirhaman walakin yurisul ilm. Oh, Nabi nggak mewariskan harta, yang diwariskan adalah ilmu. Makanya anak kita nih nanti mondokin dah selamat. Kalau sekarang udah dikit-dikit handphone, udah bertiga dikit, nah ini handphone dah, anteng udah. Betul gak? Kira-kira kalau udah dipondokin aman kagak? Aman, hidupnya kamar, masjid, kamar mandi, udah ngaji aja begitu. Handphone kagak pernah pegang, nggak boleh, betul gak? Makanya Pak, minta sama Allah, minta tahajud ke duha. Ya Allah, biar anak saya ada satu mondok aja. Insya Allah kalau udah mondok, insya Allah dipilih oleh Allah jadi ulama. Amin. Kalau udah dijadikan oleh Allah ulama, maka mereka masuk dalam keluarga Nabi. Betul-betul. Dan wajib untuk cinta kepada mereka. Kenapa? Karena ajaran Nabi. Jadi ulama termasuk daripada keluarga Nabi. Kenapa? Karena ilmunya nyampe kepada Nabi Muhammad. Cuma tadi cari guru ilmunya yang terus sanadnya sampai kepada jangan nyari ilmu di mbah Google. Betul. Zaman sekarang dikit-dikit searching Google. Kira-kira Google guru apa bukan? Bukan. Kalau guru tuh nggak ada ngajarin nggak baik, pasti ngajarinnya baik. Kalau ada yang nggak baik dilarang, diomelin. Saya mau tanya mbah Google diomelin nggak kalau kita buka yang aneh-aneh? Enggak. Apa kita cari ada? Betul. Model A, B, Z ada semua. Mau yang baik nggak baik ketemu semua di bawah Google. Oh, makanya jangan berguru sama orang yang nggak jelas sanadnya. Ya, cari tanamkan rasa cinta kepada Allah. Yang terakhir, watilawatil Quran. Oh, saya ngajam aja. Pas banget tuh di situ, enak banget ngajam. Ya, betul. Yang ketiga Nabi katakan tilawatil Quran. Kenapa kok Al-Quran menjadi patokan? Karena Al-Quran mukjizat yang paling agung. A'zamul mukjizat yang ada dalam diri Nabi Muhammad Al-Quran. Dan mukjizat di antara nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu semua yang paling afdal hanya ada dalam diri Nabi Muhammad. Dan di antara mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran yang sampai saat ini masih langgeng. Betul-betul. Bu, Pak, mukjizat biasanya yang bisa ngerasain mereka yang berjumpa dengan Nabi. Nabi Musa mukjizatnya apa? Membelah laut. Yang ketemu, yang ngerasain itu lautan kebelah siapa? Yang mereka sezaman sama Nabi Nuh, perahu bahtera. Yang bisa ngerasain itu perahu siapa? Mereka yang berjumpa dengan Nabi Nuh sezaman dengan Nabi kita Muhammad. Banyak mukjizatnya. Jemarinya keluar air. Betul. Yang bisa ngerasain itu air yang keluar dari jemari siapa? Mereka sahabat yang ketika berkumpul sama Nabi. Saya mau tanya, ada gak mukjizat yang paling dirasakan, yang paling utama? Kenapa dikatakan utama? Karena bisa dirasakan mereka yang berjumpa dengan Nabi atau yang gak berjumpa sama kita tahu kita. Kita jumpa sama Nabi apa kagak? Oh, jangan berebutan. Dah. Baru makanan aja udah berebutan. Udah, jangan bagi-bagi, yang adil. Ya, nggak boleh serakah. Nabi ngajarin nggak boleh serakah. Ya, pinter, solehan, solehan. Bu, apa tadi? Saya dari mana lupa itu. Mukjizat yang paling agung. Kenapa Al-Quran? Terbukti. Ini sebentar lagi bulan Desember. Reuni 21. Masih hafal gak? Al-Quran Imam. Ayo Al-Quran. Lah gak ada ngikut nas 212 nih model ini. Itu gara-gara Al-Quran umat Islam gabung. Umat Islam dari model A, B, Z nyatu di Monas, betul gak? Itu sebab Al-Quran, Pak. Dan kita tahu bagaimana kemuliaan Al-Quran dan bagaimana fadilahnya Al-Quran. Bu, Pak, Bapak baca Yasin ketika tahlil tetangga ada yang meninggal. Betul. Baca Yasin. Itu saya mau tanya, itu satu kalimat apa dua kalimat? Satu kalimat. Ada berapa huruf? 2 huruf. Dari setiap huruf 10 kebaikan. Itu baru huruf. Baru Yasin doang ayat pertama. Ayat kedua apa? Wal Qur'anil.
berapa huruf kira-kira? Ubib hitung diri dah. Banyak. Belum ayat yang panjang lagi. Itu dari 1 sampai 83 ayat dalam surah Yasin. Bapak hitung sendiri itu berapa ayat. Setiap ayat 10 kebaikan. Kaliin berapa huruf? Tuh, kalau bukan karena Nabi Muhammad. Betul-betul. Itu yang paling mustajab doa kita. Sebab ada Al-Quran. Betul-betul. Wah, ketutup tuh jamnya. Dah, itu aja dah. Udah capek udah saya. Ya. Hah? Oh, jamnya kecepatan. Coba jam saya. Oh, 23.30 sama. Itu ya. Jadi itu. Pertama apa tadi, Bu? Tanamkan rasa cinta sama Nabi Muhammad. Yang kedua, tanamkan rasa cinta sama warga Nabi, sama ulama. Deketin anak kita sama ulama, dudukin sama ulama, ngajiin, masukin pondok pesantren. Yakin anak kita bakal jadi anak soleh-soleha. Amin. Amin. Gak betah di pondok sini, cari pondok yang lain. Gak betah lagi cari, yang penting tuh anak masih mau pondok. Wajar kalau gak betah di pondok satu, cari lagi. Pondok banyak, betul gak? Jangan kalah kita sama setan. Setan tuh ngodok kita, ngajak kita. Udah cari, udah anak lu gak bakal betah di sini, udah sekolahin aja. Itu setan tuh. Ya, walaupun sekolahnya gratis. Saya mau tanya, anak sekarang di sekolahannya sekarang nih Bu, SD, SMP ada yang nggak naik? Naik semua. Guru kalau ada anak murid dikasih nilai 6, domelin itu guru dipecat. Betul gak? Nggak ada cerita anak yang nggak naik, pasti naik. Cuman coba di pesantren nggak belajar aja, kagak naik. Betul. Tuh ilmu agama, tuh ilmunya Nabi Muhammad. Harus kita belajar. Jadi kalau udah dekat sama ulama selamat. Karena kita gak bakalan sampai kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Gak bakalan sampai kepada Nabi Muhammad kalau gak lewat ulama. Dan ketiga, tanamkan rasa cinta sama Al-Quran. Ibu, Bu, sebelum anak yang ngaji di PAUD, TK, SD, sekolah di sono, ibu sekolah pertama. Usahakan mereka kenal huruf alif, ba, ta, sa, jim sampai akhir dari ibu. Kalau udah ibu bisa ngajarin itu anak bisa baca Al-Quran, setiap dia baca Al-Quran ibu dapat pahala. Amin ya Allah. Saya ngomong sama bapak dah, bapak taunya duit aja dah. Cari duit aja, betul lah. Iya, biar anteng istrinya di rumah. Karena kalau nggak bawa duit habis sudah, penggorengan dilempar. Ya, makanya kuncinya kalau mau hidup tenang di rumah jangan ada dapur. Sebab kalau dapur nggak ngumpul itu jadi masalah. Kalau nggak ada dapur, masalah nggak ada. Makanya perumahan nggak ada yang tidak dapur, bikin sendiri. Itu kadang-kadang rumah bikin masalah itu. Ayo. Betul. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat buat saya pribadi, umumnya untuk jamaah hadirin hadirat. Ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan saat ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur, sehat afiat dalam taat. Allah berikan kita putra-putri yang saleh-salehah, rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, dan insyaallah manfaat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita talqin zikir, niatkan, tanamkan kalimat tauhid di hati kita biar selalu dijaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita semua dapat husnul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alaihi
نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من العاملين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين قبول. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.